Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Andika Yusran Syahputra dan kami merupakan representatif dari SMA Negeri 1 Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami berperan sebagai tim afirmasi membahas mosi yang diajukan hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kami berpendapat bahwa apatis terhadap politik bukanlah sikap yang bermoral. Dalam pidato ini, kami akan membahas alasan mengapa keterlibatan aktif dalam politik merupakan tanggung jawab moral setiap warga negara. Sebelum saya masuk ke dalam argumentasi kami, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan limitasi dan definisi daripada mosi ini sendiri. Kami, sebagai tim afirmasi, akan menyampaikan limitasi yakni apati terhadap politik merupakan sikap acuh tak acuh atau ketidakpedulian terhadap urusan politik dan pemerintahan. Sikap bermoral merupakan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab moral. Pertama-tama, kami berpendapat bahwa apatis terhadap politik adalah sikap yang tidak bermoral karena melanggar tanggung jawab kewarganegaraan. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam urusan politik dan mempengaruhi perubahan yang positif dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai contoh, kita dapat melihat pemilihan umum di Indonesia. Ketika sebagian besar warga negara apatis terhadap politik dan tidak menggunakan hak suara mereka, maka pemimpin yang terpilih mungkin tidak mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara adil. Dalam kasus ini, apatis terhadap politik dapat dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral karena melanggar tanggung jawab kewarganegaraan untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Politik adalah cara utama untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga, dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Apati terhadap politik berarti melepaskan tanggung jawab kita untuk membela nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Partisipasi dalam proses politik adalah tanggung jawab moral setiap warga negara yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya. Politik mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak aspek, mulai dari kebijakan publik, undang-undang, hingga sistem keadilan sosial. Dengan acuh tak acuh terhadap politik, kita melupakan tanggung jawab kita untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang dapat membentuk masa depan negara. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada pemilihan umum 2014, tingkat partisipasi pemilih adalah sekitar 70%. Namun, pada pemilihan umum tahun 2019, tingkat partisipasi pemilihan umum menjadi sekitar 67%. Hal ini menunjukkan adanya sikap apatis terhadap politik di kalangan warga negara. Padahal, di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mendorong partisipasi politik dan menegaskan tanggung jawab moral warga negara terhadap politik. Antara lainnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam mengambil bagian dalam kehidupan politik negara. Lalu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menetapkan aturan dan prosedur pelaksanaan pemilihan umum dan mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum. Politik adalah sarana untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Ketika seseorang memilih untuk menjadi apatis terhadap politik, mereka juga memilih untuk tidak ikut serta dalam membentuk kebijakan yang dapat meningkatkan kehidupan banyak orang. Politik adalah alat untuk mengubah ketidakadilan, memperjuangkan hak asasi, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Menunjukkan apati terhadap politik berarti mengabaikan kekuatan perubahan yang dimiliki oleh setiap individu. Contoh kasus di Indonesia sendiri adalah pemilu. Pada pemilihan umum 2014, partisipasi pemilih mencapai tingkat tertinggi sejak reformasi, yaitu sekitar 70%. Melalui partisipasi aktif dalam politik, masyarakat dapat memilih pemimpin yang berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan melaksanakan program-program yang menguntungkan masyarakat luas. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di Indonesia yang mengatur pembentukan, pendirian, dan pelaksanaan partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara. Dalam demokrasi, suara setiap warga negara memiliki nilai dan dampak yang besar. Dengan tidak peduli terhadap politik, kita melewatkan kesempatan untuk memberikan suara kita dan mempengaruhi keputusan politik. Suara individu adalah elemen penting dalam membentuk pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat. Mengabaikan hak kita untuk berpartisipasi secara politik berarti mengabaikan hak kita untuk memiliki representasi yang memperjuangkan nilai-nilai kita. Contoh kasusnya kembali seperti sebelumnya adalah pada pemilihan umum 2019 di Indonesia. Terdapat beberapa kasus di mana partisipasi pemilih yang rendah berdampak pada hasil yang tidak mewakili kehendak rakyat. Beberapa daerah mengalami masalah dalam representasi karena tingkat partisipasi pemilih yang rendah, sehingga suara mayoritas tidak tercermin dalam wakil-wakil yang terpilih.
Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara dan pemilihan umum termasuk hak untuk memberikan suara dan memilih wakil rakyat. Apatis terhadap politik memiliki dampak negatif yang signifikan. Ketika individu tidak peduli dengan politik, kekuasaan dan pengaruh cenderung berpusat pada kelompok kecil yang berpartisipasi aktif. Hal ini dapat menyebabkan korupsi, ketidakadilan, dan ketimpangan kekuasaan. Apatis terhadap politik juga dapat memicu kemunduran demokrasi dan meningkatkan peluang otoritarianisme. Dampak negatif pada perubahan sosial selanjutnya adalah kami berpendapat bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral karena memiliki dampak negatif pada perubahan sosial yang diharapkan. Partisipasi politik yang aktif dan kesadaran politik merupakan pendorong perubahan sosial yang positif. Dalam kasus apatis terhadap politik, kemungkinan besar akan terjadi ketidakpedulian terhadap isu-isu penting seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Kita ambil contoh kasus yang relevan adalah gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960. Melalui partisipasi politik yang aktif, termasuk aksi demonstrasi, pemungutan suara, dan lobi politik, gerakan tersebut berhasil mencapai perubahan sosial yang signifikan dalam mengakhiri segregasi rasial dan mendukung kesetaraan hak. Jika individu-individu dalam gerakan tersebut apatis terhadap politik, perubahan sosial tersebut mungkin tidak tercapai. Di Indonesia sendiri, contoh kasusnya adalah kasus korupsi di Indonesia. Tingkat apatis terhadap politik di kalangan warga negara dapat memicu rendahnya pengawasan dan partisipasi publik terhadap tindak korupsi. Hal ini berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan merugikan masyarakat luas. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberantasan korupsi dan memberikan wewenang kepada lembaga anti korupsi untuk menindak pelaku korupsi. Dalam penutup, kami ingin menekankan bahwa apati terhadap politik bukanlah sikap yang bermoral. Partisipasi aktif dalam politik adalah tanggung jawab moral setiap warga negara. Dengan berpartisipasi aktif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut. Mari bersama-sama mengatasi apati politik dan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dan bermoral. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.